Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banyak yang membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis ekonomi tahun 98. Namun sekarang Indonesia dianggap lebih kuat dan siap menghadapi gejolak ekonomi. Kita akan simak penjelasannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang perbandingan antara tahun 98 dengan saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sekarang seluruh dunia sedang menghadapi krisis di bidang kemanusiaan karena adanya pandemi COVID-19. Yang sedang diupayakan jangan sampai mempengaruhi secara mendalam ke krisis ekonomi dan keuangan. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa situasi kali ini berbeda dengan yang terjadi pada krisis 98 karena pada saat itu lembaga keuangan dan perbankan mengalami kebangkrutan. Untuk mengelaborasi lebih jauh pernyataan Sri Mulyani, kita akan lihat perbandingan kondisi moneter tahun 98 dengan tahun 2020 ini dalam slide berikut ini. Nah, pemirsa, tahun 98 krisis bermula dari krisis keuangan di Thailand dan dampaknya turut dirasakan di kawasan Asia termasuk Indonesia. Saat itu rupiah anjlok sampai 600%, dari tahun 97 masih 2.350 per dolar menjadi sampai 16.000 di tahun 98. Akibatnya ada 16 bank yang kolaps karena saat itu banyak perusahaan yang melakukan pinjaman dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ketika dolar harganya naik 600%, maka banyak perusahaan yang pailit karena tidak bisa bayar utang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kredit macet saat itu sampai 48,2% atau hampir separuh dari peminjam uang di bank tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Kecukupan modal bank bahkan berada dalam posisi minus 15,7% dan sertifikat Bank Indonesia imbal hasilnya sampai 70% karena saat itu tidak ada yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kita lihat memang tahun 98 ini kondisinya cukup parah dan di tahun 2020 ini kondisinya jauh lebih kuat dan stabil. Di mana rupiah memang sempat melemah 7%, namun saat ini stabil di 14.865 per dolar. Sementara kondisi bank juga masih sehat dan terjaga akibat bantuan dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Kredit macet berada di posisi yang aman 3,22%. Kecukupan modal bank 23,1% per Juli 2020. Sertifikat Bank Indonesia dan juga SBN surat berharga negara di 6-7% per tahun. Meski 6-7%, namun investor domestik dan asing masih tertarik untuk berinvestasi karena prospek ekonomi Indonesia ke depannya yang dianggap masih kuat. Oleh karena itu kita lihat memang kondisi moneternya Indonesia saat ini masih sehat, namun yang menjadi problem saat ini adalah konsumsi masyarakat yang rendah. Karena keberadaan pandemi COVID-19, masyarakat jarang keluar rumah dan membatasi interaksi, sehingga jarang konsumsi atau belanja. Dampaknya produksi juga menurun dan perusahaan harus PHK karyawan. Dan hal ini kembali menekan konsumsi masyarakat. Dan ini berbeda memang kondisinya 2020 dengan tahun 98. Tahun 98 hanya perusahaan besar yang terkena dampaknya, namun tahun 2020 tidak hanya usaha besar, namun juga UMKM juga terdampak karena masyarakat yang tidak konsumsi. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi mulai dari kebijakan fiskal. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam slide berikut ini. Pertama, PPh pajak penghasilan karyawan dengan gaji maksimal 200 juta per tahun atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Dan kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor untuk 19 sektor tertentu terutama untuk perusahaan yang berorientasi ekspor. Yang ketiga, PPh badan pasal 25 dikurangi dari 25% per tahun menjadi 22% di tahun 2020. Dan restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga cash flow perusahaan. Selain dari kebijakan fiskal atau perpajakan, pemerintah juga menyiapkan strategi pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran 695,2 triliun. Ini pemirsa, ada dana kesehatan, salah satunya untuk subsidi iuran BPJS, ada juga dana pembiayaan korporasi bagi BUMN yang padat karya, ada juga dana untuk Pemda melalui TKDD dan juga APBD. Dan ini ada dana untuk insentif usaha dari relaksasi pajak yang diberikan dalam penjelasan sebelumnya. Ini masuk di dana insentif usaha, ada juga subsidi bagi karyawan dengan gaji maksimal 5 juta. Nah pemirsa, karena tadi dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, namun UMKM juga terasa
dampak ekonominya saat ini sehingga ada dana bantuan 123,47 triliun dan yang paling penting adalah dana perlindungan sosial karena konsumsi saat ini menjadi problem sehingga pemerintah perlu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat. Kita akan bahas secara lebih detail program-program apa saja yang langsung dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki daya beli dan konsumsinya. Yang pertama pemirsa, untuk menjaga daya beli masyarakat kalangan menengah. Pemerintah memberikan subsidi gaji atau bantuan langsung tunai karyawan swasta dengan gaji maksimal 5 juta rupiah dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya pemerintah akan langsung transfer bantuan senilai 2,4 juta ke rekening karyawan dan targetnya ini akan diterima oleh 15,7 juta karyawan swasta. Anggaran disiapkan cukup besar sampai 37,7 triliun. Yang kedua pemirsa, ada bantuan untuk usaha mikro. Kita akan lihat kriterianya seperti apa di slide berikut ini. Nah, ini adalah syaratnya memiliki usaha mikro, baik itu pedagang warteg, warung, atau kaki lima yang dibuktikan dengan surat dari lembaga pengusul. Dan besaran bantuannya adalah 2,4 juta rupiah per penerima yang akan langsung ditransfer ke rekening pemilik usaha. Targetnya akan ada 12 juta pelaku usaha yang mendapatkan bantuan ini dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 22 triliun. Dan ada juga bantuan lainnya yang langsung akan diterima oleh masyarakat yaitu kartu prakerja untuk membantu masyarakat yang terkena PHK ataupun UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, bagi para peserta kartu prakerja nantinya akan mendapatkan bantuan senilai Rp3.550.000 per peserta. Terdiri dari 1 juta voucher pelatihan skill, Rp150.000 untuk asesmen ikut kelas, dan ada 2,4 juta untuk bantuan tunai. Targetnya akan diberikan pada 5,6 juta peserta. Sampai saat ini kartu prakerja gelombang 1 sampai 5 sudah ada 2,2 juta peserta yang mendapatkan manfaat. Dan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 20 triliun. Dan yang terakhir pemirsa, untuk menjaga daya beli dan juga konsumsi masyarakat kelas bawah, pemerintah memperkuat program PKH, program Keluarga Harapan, di mana ada pesertanya 10 juta keluarga. 10 juta keluarga ini akan bisa mengikuti 4 kategori, mulai dari 75.000 per bulan sampai 250.000 per bulan. Contohnya dalam satu keluarga ada anaknya yang sedang duduk di bangku SD, maka ini akan diberikan bantuan 75.000 per bulan. Dan jika ada ibu hamil di dalam keluarga tersebut akan mendapat bantuan 250.000 per bulan. Dan ada banyak kategori, satu keluarga bisa mendapatkan 4 manfaat. Sehingga penerima manfaat PKH ada 40 juta. Dan kita akan lihat ada juga dalam PKH ini yang mendapatkan sembako, khusus sembako 9,2 juta keluarga. Nah, dalam rangka pandemi COVID-19 pemerintah memperkuat ini, 10 juta keluarga juga akan menerima beras sampai 15 kilo sampai akhir tahun nanti. Dan untuk 9,2 juta keluarga yang menerima sembako juga akan menerima uang cash 500.000 untuk menjaga daya belinya. Tentunya penerima manfaat ini adalah mereka yang terdaftar dalam kategori keluarga miskin menurut data BPS. Dan pemirsa, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun untuk kelas menengah ke atas, pemerintah perlu menjaga dari sisi kesehatan COVID-19 supaya masyarakat menengah ke atas confident membelanjakan uangnya. Jika problem kesehatan sudah teratasi, maka konsumsi masyarakat juga bisa membaik dan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Demikian dari saya akan kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas penjelasan Anda. Pemirsa, banyak yang membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis ekonomi tahun 98. Namun sekarang Indonesia dianggap lebih kuat dan siap menghadapi gejolak ekonomi. Kita akan simak penjelasannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang perbandingan antara tahun 98 dengan saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sekarang seluruh dunia sedang menghadapi krisis di bidang kemanusiaan karena adanya pandemi COVID-19. Yang sedang diupayakan jangan sampai mempengaruhi secara mendalam ke krisis ekonomi dan keuangan. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa situasi kali ini berbeda dengan yang terjadi pada krisis 98 karena pada saat itu lembaga keuangan dan perbankan mengalami kebangkrutan. Untuk mengelaborasi lebih jauh pernyataan Sri Mulyani, kita akan lihat perbandingan kondisi moneter tahun 98 dengan tahun 2020 ini dalam slide berikut ini. Nah, pemirsa, tahun 98 krisis bermula dari krisis keuangan di Thailand dan dampaknya turut dirasakan di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Saat itu rupiah anjlok sampai 600%, dari tahun 97 masih 2.350 per dolar menjadi sampai 16.000 di tahun 98. Akibatnya ada 16 bank yang kolaps karena saat itu banyak perusahaan yang melakukan pinjaman dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ketika dolar harganya naik 600%, maka banyak perusahaan yang pailit karena tidak bisa bayar utang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kredit macet saat itu sampai 48,2% atau hampir separuh dari peminjam uang di bank tidak